Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat. Hari ini kita membahas mengenai proses penelitian ilmiah dan berpikir deduktif. Baik, kita akan mulai bahwa penelitian ilmiah ini dalam kehidupan manusia itu sangatlah penting. Kenapa? Karena sebagai manusia kita selalu dituntut untuk berkembang sejalan sebagai kita adalah makhluk sosial. Karena kita makhluk sosial, maka kita akan berinteraksi dengan orang lain. Dengan orang lain kita berinteraksi, maka muncullah kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan itu pun harus dibutuhkan riset. Nah, riset tentunya sangat banyak. Salah satunya adalah dengan penelitian ilmiah. Pada penelitian ilmiah ini tentu terkait dengan teknologi, inovasi. Karena kita makhluk sosial, maka kita berpikir melakukan penelitian sosial. Oke. Kita akan melanjutkan ke selanjutnya. Dalam penelitian ini, kita tentunya akan mencari kebenaran ilmiah melalui metode penelitian kuantitatif. Tetapi pada metode penelitian kuantitatif ini, kita bisa sebut sebagai salah satu metode ilmiah. Dan yang harus diperhatikan adalah bahwa penelitian ini harus berdasarkan fakta. Kita lihat dalam fenomena komunikasi tentunya harus ada fakta-fakta yang kita amati, dan itu kita harus peka terhadap fenomena komunikasi tersebut. Yang kedua adalah berpikir dengan objektif. Jadi tidak boleh ada unsur subjektivitas di situ. Misalnya karena itu suka, karena itu hobi, karena semua alasan-alasan tersebut itu tidak termasuk dalam metode ilmiah. Yang ketiga adalah sifatnya kuantitatif. Karena dia kuantitatif, maka dia akan dihitung dan berdasarkan angka. Yang keempat adalah dengan logika deduktif hipotetik. Karena kuantitatif menguji teori, maka tentunya kita harus memiliki dugaan sementara yang disebut dengan hipotesis. Dan logika hipotesis yang kita dapat itu tentunya harus bisa digeneralisasikan. Baik, selanjutnya adalah ada prinsip kegiatan penelitian. Pertama, kegiatan penelitian ini merupakan usaha yang disadari oleh kita melalui proses berpikir ilmiah dalam mencari kebenaran. Kegiatan penelitian ini harus dilakukan secara hati-hati melalui prosedur kerja yang teratur, sistematis, dan terkontrol. Karena itu kita akan bikin kuesioner dengan terkontrol. Yang ketiga, kegiatan ini harus menghasilkan adanya penalaran, analisa yang didapat dari hasil empiris. Karena data kita ambil dari lapangan, kita sebut data empiris. Dan yang keempat, bahwa kegiatan penelitian ini memperhatikan beberapa nilai. Seperti kita harus netral, tidak boleh emosional, harus secara umum kita berpikir ya, yang kita sebut sebagai universalisme. Dan terbuka secara mandiri, dan kekuatannya terletak pada analisa argumentasi yang Anda miliki. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini adalah kerangka penelitian kita. Jadi kita akan mulai dengan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama Anda harus membedakan antara masalah sosial dengan masalah komunikasi. Dari permasalahan tersebut, kita akan lihat bagaimana data dan fakta yang ada di lapangan yang akan menjadi latar belakang penelitian kita. Baru kita bisa menuliskan rumusan masalah yang kita sebut sebagai pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian itulah baru kita bisa membuat tujuan penelitian kita. Dan kita harus tahu ada aksiologi yang kalau kita artikan dalam penelitian ini, dia memiliki manfaat. Jadi penelitian kita itu harus benar-benar memiliki manfaat pada masyarakat pastinya. Dari situ baru kita bisa buat judul penelitiannya. Yang selanjutnya tentu kita harus bisa berpikir deduktif. Berpikir deduktif tersebut tentunya harus didasari dari kerangka teori tinjauan pustaka yang kita miliki. Karena kita mau menguji teori, berarti artinya teori tersebut harus disusun dengan berpikir deduktif. Dari yang umum kepada yang khusus. Dari teori yang makro sampai kepada teori yang mikro. Teori makro adalah teori yang mau diuji, yaitu teori komunikasi dari teori-teori objektif.
Lalu teori yang meso dan mikro adalah teori dari variabel X-nya dan teori variabel Y-nya. Dari teori variabel X, maka dia memiliki ada variasi nilai yang biasanya kita sebut dimensi dan indikator. Baru setelah itu kita akan menyusun instrumen yang kita sebut kuesioner. Dari kuesioner tersebutlah baru kita tentukan siapa respondennya, kapan kita melakukannya, di mana kita melakukannya. Itu yang disebut dengan salah satu metode penelitiannya. Kapan, di mana responden, tentu itu terkait dengan populasi dan sampel. Setelah kita tahu populasi dan sampelnya, kita sebarkan kuesionernya. Dari situ baru kita bisa mengolah datanya dengan uji statistik. Setelah uji statistik itu dihasilkan, maka kita harus bisa melakukan analisa dan argumentasi kita secara objektif. Itu adalah salah satu kerangka hasil penelitiannya. Oke, ini dia proses penelitian yang tadi tergambarkan secara detail, maka ini bisa kita lihat satu persatu yang hanya secara umumnya saja. Ini sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya tentunya ini adalah salah satu bagaimana kita berpikir deduktif. Kita cari dulu yang kita simpulkan bahwa pola berpikir deduktif itu pertama membuat dugaan. Gimana caranya membuat dugaan? Merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan dugaan pengetahuan yang kita miliki. Jadi dugaan tersebut sama dengan hipotesis. Yang kedua, manipulasi. Jangan salah, manipulasi bukan dalam arti negatif. Tapi manipulasi itu adalah menuliskan dan menuntaskan suatu persoalan sesuai dengan aturan dan kaidah yang ada. Intinya tetap harus objektif. Manipulasi itu adalah bagaimana kita bisa menurunkan teori-teori tersebut sehingga kita bisa menyusun instrumen atau kuesioner tadi. Baru aspek yang ketiga, menyusun argumen dan fakta. Indikator yang kita lihat adalah bahwa kita menyusun dan memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran dan ada solusinya. Jadi tetap ya, hasil penelitian kuantitatif karena sudah ada kuesionernya, maka dari hasil angka data dari kuesioner tersebut kita harus bisa menyusun argumen dan fakta. Baru yang keempat, memeriksa kesahihannya. Memeriksa kesahihan tentunya kita harus lihat apakah data yang kita dapat itu sah, kredibel, dan valid, gitu ya. Kalau memang sudah valid dan reliable, maka kita bisa menarik kesimpulan dari 5 aspek pola berpikir itu tadi. Kita bisa mengambil kesimpulannya dari hasil penelitian tersebut untuk menyimpulkan apakah teori komunikasi yang tadi diuji betul-betul teruji di lapangan. Demikian materi kita hari ini, semuanya didapat dari daftar pustaka ini. Nanti tetap saya janjikan Anda boleh buka Google Scholar saya. Di situ banyak sekali jurnal-jurnal dari hasil penelitian kuantitatif. Selesai materi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan Anda boleh melanjutkan lagi untuk melanjutkan pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.